Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okral T. Karlen dari Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif Universitas PGRI Palembang dengan NIM 2024 1910 001. Di video ini saya akan membahas tentang sistem kopling yang dibimbing oleh Bapak Dosen Kholis Nur Hidayat, Magister Pendidikan. Pada video ini akan dibahas secara lengkap mengenai sistem kopling pada sepeda motor, mulai dari pengertian, fungsi, prinsip, dan cara kerja, jenis-jenis kopling, komponen utama, hingga perawatan dan penggunaan yang sering terjadi. Sistem kopling merupakan salah satu komponen penting yang sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keamanan, dan performa sepeda motor. Baik, yang pertama, pengertian sistem kopling sepeda motor. Sistem kopling pada sepeda motor adalah bagian dari sistem pemindah tenaga yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke sistem transmisi. Dengan adanya kopling, tenaga yang dihasilkan mesin tidak langsung diteruskan secara terus-menerus ke roda belakang, tetapi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan pengendara. Pada sepeda motor, sistem kopling sangat penting, terutama saat kendaraan akan mulai berjalan, berhenti sementara, atau saat melakukan perpindahan gigi. Tanpa sistem kopling, perpindahan gigi akan terasa kasar dan dapat menyebabkan kerusakan pada komponen transmisi. Sebagian besar sepeda motor menggunakan kopling plat banyak atau multi plat club yang bekerja di dalam bak mesin. Jenis kopling ini dipilih karena mampu menyalurkan tenaga mesin yang cukup besar dengan ukuran yang relatif kecil dan konstruksi yang ringan. Fungsi sistem kopling pada sepeda motor. Sistem kopling pada sepeda motor memiliki beberapa fungsi utama, antara lain: pertama, menghubungkan tenaga mesin ke transmisi sehingga sepeda motor dapat bergerak. Dan yang kedua, memutus tenaga mesin ke transmisi saat perpindahan gigi agar roda gigi di dalam transmisi tidak mengalami benturan. Dan yang ketiga, menghaluskan penyaluran tenaga sehingga akselerasi motor terasa lebih nyaman dan stabil. Dan yang keempat, memungkinkan sepeda motor berhenti sementara tanpa harus mematikan mesin, misalnya saat berhenti di lampu lalu lintas. Dan yang kelima, melindungi komponen transmisi dan penggerak dengan mengurangi beban kejut akibat perubahan putaran mesin yang mendadak. Dan selanjutnya kita akan membahas prinsip dan cara kerja sistem kopling sepeda motor. Cara kerja sistem kopling sepeda motor didasarkan pada prinsip gaya gesek antara plat kopling pada sepeda motor. Plat kopling tersusun secara bergantian antara plat gesek dan plat baja, kemudian ditekan oleh pegas kopling. Saat tuas kopling dilepas, pegas kopling menekan susunan plat kopling sehingga terjadi gaya gesek yang kuat. Putaran mesin dari poros engkol diteruskan ke rumah kopling, kemudian ke transmisi, dan akhirnya ke roda
belakang. Sebaliknya, saat tuas kopling ditarik, tekanan pegas kopling berkurang karena adanya dorongan dari mekanisme pembebas kopling. Plat kopling menjadi renggang dan tidak saling menekan, sehingga hubungan antara mesin dan transmisi terputus. Pada kondisi ini, pengendara dapat memindahkan gigi dengan aman dan halus. Pada sepeda motor jenis kopling otomatis, seperti motor matic, proses pemutaran dan penghubungan tenaga terjadi secara otomatis berdasarkan putaran mesin tanpa perlu menarik tuas kopling. Selanjutnya, jenis-jenis kopling pada sepeda motor. Jenis-jenis kopling pada sepeda motor berdasarkan cara pengoperasian dan pelumasan. Sistem kopling sepeda motor dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis pertama adalah kopling manual yang dioperasikan menggunakan tuas kopling oleh pengendara. Jenis ini umum digunakan pada sepeda motor bebek dan sport. Jenis kedua adalah kopling otomatis atau sentrifugal yang bekerja berdasarkan gaya sentrifugal akibat putaran mesin. Kopling ini banyak digunakan pada sepeda motor matic. Berdasarkan pelumasan, kopling sepeda motor juga dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kopling basah yang bekerja di dalam oli mesin dan memiliki umur pakai lebih panjang. Yang kedua, kopling kering yang bekerja tanpa oli dan memiliki respon lebih cepat aus. Dan selanjutnya, komponen utama sistem kopling sepeda motor. Sistem kopling sepeda motor terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu rumah kopling yang berfungsi sebagai dudukan susunan plat kopling dan terhubung dengan putaran mesin. Plat kopling yang terdiri dari plat gesek dan plat baja sebagai media penyalur tenaga. Pegas kopling yang berfungsi memberikan tekanan pada plat kopling. Cross plate yang menekan susunan plat kopling secara merata. Mekanisme pembebas kopling yang terdiri dari push rod yang realis mechanism. Tugas kopling adalah kabel atau sistem hidrolik yang digunakan untuk pengoperasian kopling. Gangguan dan perawatan sistem kopling sepeda motor. Dalam penggunaan sehari-hari, sistem kopling sepeda motor dapat mengalami gangguan seperti kopling slip, kopling keras, getaran saat kopling dilepas, atau sulit masuk gigi. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh keausan plat kopling, pegas kopling yang melemah, atau penyetelan tuas kopling yang tidak tepat. Dan cukup sekian pembahasan dari saya. Mungkin banyak yang salah atau belibet ngomongnya. Terima kasih kepada Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.